Wait, Mada ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah Pak Taufik. Pak Taufiknya gimana nih? Alhamdulillah, luar biasa. Sama-sama baik juga Pak Amir. Ya, Ta. Ini pada kesempatan ini kita akan melakukan supervisor yang dimana Pak Amir sebagai coachnya nanti, kemudian saya sebagai supervisor, kemudian Ibu Eka Nuryanti sebagai coachingnya nanti. Nah, kira-kira ini berhubung Pak Amir sebagai coach, yang pertama ada tiga tahapan yang kita lewati. Yang pertama prasupervisi, kemudian supervisi, kemudian pasca supervisi. Nah, di dalam prasupervisi ini kira-kira rubrik penilaian daripada percakapan coaching kita ini Pak Amir yang akan nanti dilakukan kepada Ibu Eka Nuryanti seperti apa Pak? Ya, ya, terima kasih Pak Taufik. Yang jelas untuk melakukan proses proses coaching nanti, saya menggunakan alur tirta Pak Taufik, Ya, yaitu terkait dengan tujuan, identifikasi masalah, terima kasih rencana aksi, dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Nah, semoga tahapan tersebut bisa dimunculkan pada saat coaching berlangsung nanti, Pak Taufik. Oke, baik. Kemudian terima kasih cukup luar biasa Pak Amir dengan menggunakan alur tirta nantinya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti apa Pak Amir? Ya, betul. Makasih Pak Taufik. Pada saat proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sih kompetensinya Pak Taufik. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga, kira-kira nanti Pak Amir nanti akan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi kepada Ibu Eka nantinya. Ya, dari ketiga kompetensi di atas Pak Taufik, mungkin saya lebih mengobservasi, lebih fokus ke mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Taufik. Kemudian luar biasa Pak Amir. Yang ke selanjutnya nanti kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya seperti apa Pak? Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadi fokus yang diobservasi tadi adalah terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Taufik. Adapun Ya, indikator ya. ketercapaian kompetensi tersebut, uh, saya akan mencoba menggali informasi untuk mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman terhadap pernyataan atau masalah yang dihadapi oleh coach nanti Pak Taufik. Terus yang kedua, saya akan membantu coach melihat situasi dari sudut pandang yang positif dan memotivasi perubahan positif serta mendorong pemikiran coach menuju solusi daripada fokus pada masalah. Kita fokus ke solusinya bukan pada masalahnya Pak Taufik. Siap, siap, siap. Luar Kira-kira biasa Pak seperti Amir. itu. Ini sangat menyentuh sekali saya rasa dari apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Baik Pak Amir, disilakan kalau begitu untuk dilakukan supervisi kepada Ibu Eka Nuryanti. Ya, terima kasih Pak Supervisor. Ya, Assalamualaikum Ibu Eka Nuryanti. Waalaikumsalam, Pak. Ya, salam sehat dan selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak. Ya, Bapak gimana kabarnya? ya masih sehat-sehat walaupun suasana masih hujan-hujan ini, Bu Eka. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Sore ini kayaknya Ibu Eka ini
ada sesuatu nggak yang mau dicurhat atau yang mau kita ngobrol bersama ini? Mumpung saya ada waktu nih, Bu Eka. Iya Pak, betul sekali. Sebenarnya saya nih ingin cerita-cerita ke Bapak, boleh ya Pak? Sangat-sangat boleh, Bu Eka. Iya Pak, ini sebenarnya saya tuh mau cerita Hmm. bagaimana untuk persiapan pembelajaran di semester depan, semester genap nanti loh Pak, supaya kegiatan belajar saya itu ada ide-ide baru lah yang bisa dimunculkan untuk kegiatan belajar di semester depan nanti. Oh, itu yang menjadi topik diskusi kita sore ini, Bu Eka ya. Nanti Ibu Eka, Iya Pak. ini kan menjelang semester genap nih, Bu Eka ya. Tentunya Ibu Eka ingin Iya, persiapan menampilkan lebih awal. ide-ide baru ya Iya untuk Pak, semester betul Pak. depannya. Ah, Kira-kira dari ide-ide itu apa yang ingin hmm, Ibu Eka dapat dari perbincangan sore ini? Kira-kira apa ini goal atau tujuan dari perbincangan kita sore ini, Bu Eka? Iya Pak, jadi saya harap dari perbincangan sore ini mendapat solusi, bisa menemukan sesuatu yang baru gitu, ide-ide segar terhadap pembelajaran di kelas nanti untuk semester genap. Jadi tidak monoton hanya dengan cara-cara yang kemarin yang kayaknya kebanyakan ceramah deh, tidak melulu seperti Ya, itu ya, ya. Pak. Seperti itu, ya. Berarti saya menangkap keinginan Ibu Eka bahwa bosan nih dengan metode lama ini. Iya, Kepingin tidak inovasi, tidak kepingin hal-hal melulu yang seperti baru, itu. Ibu Eka ya. Iya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Ya betul-betul ide yang cukup bagus juga, tidak muluk-muluk juga harapan Ibu Eka ini. Iya, iya Pak. Eh, Kira-kira ini untuk kedepannya di awal ajaran baru nanti, seperti apa sih yang Ibu Eka harapkan ini dalam proses pembelajaran di kelas ini? Saya nanti pengennya dalam pembelajaran di kelas itu memakai model pembelajaran yang kira-kira nanti bisa memberdayakan kualitas anak gitu ya Pak. Jadi anak tuh bisa menjadi lebih kreatif, Hmm, hmm, hmm. mau menyampaikan pendapatnya itu tidak minder gitu, tidak pasif, tidak hanya sekedar datang mencatat saja seperti itu Pak. Ya, ya. Makasih Ibu Eka. Begini, Iya. sebelum kita ngomong untuk kedepannya, kira-kira hasil proses pembelajaran Ibu Eka sebelumnya ini, sebelum ide Iya, Ibu iya, Eka Pak. yang kedepannya, Iya, kira-kira Pak. bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran di kelas ini? Teknik yang Ibu Eka ajarkan Ah, sebelumnya ini. jadi kalau pada pembelajaran sebelumnya dari teknik mengajar itu saya melihat anak-anak itu sepertinya kurang bersemangat ya Pak. Mm-mm. Jadi makanya saya itu berpikir bagaimana nih bisa uh, bisa lebih memotivasi kemauan anak untuk belajar gitu untuk Betul, betul, semester betul, depannya seperti betul, itu. betul. Nah, dari kondisi yang Ibu Eka alami sebelum ini, yang waktu yang sudah ini, Iya. berdampak apa sih terhadap proses pembelajaran, terhadap proses prestasi siswa? Ibu, Uh, dengan teknik yang Ibu Eka ajarkan sebelumnya nih. Secara keseluruhan sih cukup bagus. Cuman mungkin lebih ditingkatkan lagi supaya kan kalau saya menilai ya proses pembelajaran saya itu masih ada yang kurang sepertinya Pak. Jadi uh, maunya saya ke depan tuh menyajikan model pembelajaran yang kira-kira bisa meningkatkan lagi minat anak sehingga bisa meningkatkan motivasi untuk belajar juga, untuk kemauan belajarnya menjadi lebih lebih besar gitu dibanding dengan yang kemarin-kemarin. Betul. Ya, sepakat Ibu Eka ya. Terus gini, tadi Ibu Eka menyimpulkan bahwa selama ini murid-murid Ibu Eka itu tidak apa ya, tidak bersemangat ikut belajar ya. Kurang bersemangat, Kurang Pak, bukan bersemangat, tidak betul, bersemangat. kurang bersemangat. Di samping mungkin dari hasil refleksi dari hasil analisa Ibu Eka setelah pasca pembelajaran, kira-kira apa sih yang melatar belakangi siswa itu tidak kurang aktif dalam belajar ini, kurang bersemangat, kira-kira apa faktornya? Mungkin Ibu Eka tahu Salah dari hasil. satunya mungkin anak-anak itu ya merasa bosan dengan
metode yang kita sajikan. Saya iya. menilainya seperti itu, Pak. Mungkin kalau dari kita gurunya mungkin ya, dari segi gurunya. Nah, kalau dari sehingga anak-anak tuh merasa tidak terpacu karena kemarin pakai gaya yang begini belajarnya guru, besok Hmm, lagi gayanya seperti ini. Kayaknya hal-hal seperti itu ya lebih ke metode, Pak. Kemudian kalau dari segi anak-anak ya namanya anak zaman sekarang ini, Pak, iya kan betul. lebih ke gadget gitu ya, Pak. Mungkin ah, fokusnya terpecah, Pak, Hmm, gitu. hmm, hmm, Dengan hmm, hmm. adanya penggunaan HP yang tidak dimaksimalkan sebagaimana biasanya gitu ya, sebagai manfaat HP itu tidak dimaksimalkan untuk pembelajaran, lebih ke main-main game apa. Mungkin begitu faktor-faktor yang lainnya Berarti seperti yang itu. saya bisa menangkap Ibu Eka ya, salah satu Ya, faktor yang mempengaruhi siswa kurang bersemangat tadi adalah strategi atau metode yang mengajar guru yang monoton Ibu Eka ya. ya boleh seperti itu, Ah, Pak. saya lebih kita fokus ke strategi atau metode mengajar ibu gurunya nih. Ah, Kira-kira ke depannya ini ada nggak strategi yang menurut Ibu Eka ini loh strategi yang bisa mengaktifkan siswa, membuat siswa bersemangat dalam belajar? Kira-kira apa ini metode yang Ibu Ya, Eka baik. dapat nih? Makanya itu, Pak, yang ingin saya cari solusinya sekarang, Pak. Kira-kira metode apa ya yang tepat untuk ke depannya. Ini yang lagi saya pikirkan, Pak, untuk Masih persiapan itu. ya. Ah, untuk mencari strategi atau metode yang tepat dalam rangka supaya siswa bersemangat, apa yang ditempuh Ibu Eka nih? Wah, untuk mencari metode atau strategi yang tepat ini, apa antisipasi Ibu Eka nih dengan cara apalah? Ibu Eka apakah belajar atau gimana ini? Atau Saya pertama kemarin sudah sih mencoba-coba searching ke Google gitu ya, Pak, ke Hmm, YouTube gitu. Kira-kira kalau saya metode apa ya yang paling tepat, yang lebih ya, bisa menarik minat untuk belajar anak, ya. ya gitu, Pak. Jadi cari di Google, kemudian berkolaborasi, nanya ke guru yang sudah berpengalaman, yang sudah sering memakai metode ini, misalnya ini bagus nggak kalau diterapkan di pembelajaran kimia gitu. Hmm. Nah, dari hasil diskusi berkolaborasi dengan guru-guru tuh, Pak Ibu Eka menemukan nggak strategi yang cocok nih untuk pelajaran kimia? Kira ada nggak yang Ada sih, Pak. Jadi saya kemarin rencananya nih ke depan tuh mau memakai model pembelajaran atau metode pembelajaran kayak discovery learning gitu, Pak. Tapi nanti discovery ya? dipaketkan dengan media pembelajaran berupa map mapping gitu, kayaknya. Apa ya, Iya, map iya, iya. ya, map mapping gitu. Mind mapping. Ya, map Iya, mapping iya, ya iya. yang benar, map mapping, Pak. Discovery learning, discovery learning, betul-betul ya. eh Tadi hasil Ibu Eka diskusi, nanya ke teman-teman guru, Ibu Eka mendapatkan sebuah strategi atau metode discovery learning ya, Iya. penemuan ini kalau tidak salah. Betul nggak Ibu Eka? Discovery learning penemuan, metode penemuan ya, Iya, Pak, dan kurang seperti itu, Pak. diintegrasikan dengan apa tadi itu? Mind, Media pembelajaran, mind map mapping ya, mapping. mind Ya, mapping ya. Ya. Jadi di sini anak berkreasi mengkombinasikan metode discovery learning dengan media pembelajaran mind mapping. iya, Pak. Sejauh mana ini dia kebermanfaatan atau dampak dari metode ini yang Ibu Eka anggap sebagai sudah metode yang efektif lah untuk mengaktifkan siswa di kelas, metode discovery learning. Sejauh ini kan baru rencana nih, Pak. Saya belum mempraktekkan gitu ya. Kan ya. Iya, tapi sejauh yang saya lihat berdasarkan literatur, berdasarkan referensi gitu dari saya lihat teknik-tekniknya yang di Google yang saya tonton, kemudian yang saya pelajari, kemudian saya pelajari dulu kolaborasi dengan teman, kayaknya bagus nih, Pak, untuk diterapkan gitu. Bisa meningkatkan nanti ya motivasi belajar Masih anak belajar, karena semangat belajar ya. polanya beda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Ya, ya. Uh, saya juga baru sih mereka mendengar model mind mapping ini. Mungkin Iya. sedikit mereka gambaran umum lah. Inilah begini loh model mind mapping itu. Kalau model mind mapping kan kita nih biasanya kan kalau keseharian
pembelajaran sebelum-sebelumnya itu Pak kan kayak siswa tuh mendengar, mencatat, itu kan jadi Ya, kayak hal yang monoton yang itu biasa lah. aja monotonnya. Nanti di sini nih siswa itu boleh bedanya ya dengan yang sebelum itu boleh membuat catatan kecil ada berupa kayak kayak peta konsep tapi dibuat lebih berwarna. Jadi anak-anak itu bisa membuat tulisannya berwarna, boleh dipakai gambar, boleh pakai simbol untuk menjelaskan materi yang dia dapat seperti itu, Pak. Jadi anak-anak itu bisa kan bisa meningkat pemikirannya gitu Ya, ya, semangat berimajinasi belajarnya, ya. imajinasinya. Nah, bagaimana sih cara membuat rangkuman yang bagus gitu. Jadi dengan berupa tulisan yang berwarna mungkin dengan gambar dan seperti itu. Eh, saya pastikan tadi Ibu Eka menyampaikan bahwa ini metode mind mapping ini belum Ibu Eka aplikasikan kan? Iya, belum, baru mau dicoba nanti Pak Tapi ke dalam angan-angan Ibu Eka sudah membayangkan seandainya saya gunakan ini, iya, bagaimana respon siswa saya di kelas nanti Ibu iya Eka Pak. ya. Iya, Pak. Ide-ide yang bagus juga Ibu Eka ini. Mudah-mudahan Iya, ke Pak. depan apa yang menjadi rencana Ibu Eka ini akan terwujud. Uh, tentunya strategi atau metode rencana Ibu Eka dengan menggunakan discover learning, metode mind mapping ini tentunya tidak, ya kedepannya kan tidak semulus yang kita harapkan Ibu Eka ya. Iya, Pak. Mungkin Iya, Pak. Betul, terkendala Pak. dengan beberapa hal, mungkin Ibu Eka sedikit bisa menceritakan yang Ibu Eka harapkan ini kira-kira apa nih kendalanya ke depan supaya mind mapping discover learning ini bisa terwujud harapan Ibu Eka nih. Ya, kalau kendala ya setiap perlakuan baru atau tindakan baru itu pasti ada Ya. hambatan dan kendala ya Pak. Sama di sini kalau dikaitkan kendala tentu kendalanya bisa datang dari anak-anak itu sendiri. Mungkin anak-anak ini uh, kurang konsentrasi untuk mengerjakan model ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak-anak kan sudah terbiasa dengan metode hanya mendengarkan saja gitu ya. Jadi di situ sih mungkin kendalanya nanti Pak, hambatannya seperti itu. Ya berarti hal-hal yang baru tentunya tidak semulus yang kita harapkan, tentu butuh Iya proses Pak. Ibu Eka ya, butuh Iya. rutinitas setiap hari. Terkait dengan strategi Ibu Eka dengan mind mapping, discover learning ini, pernah nggak Ibu Eka berdiskusi atau berkoordinasi dengan atasan Ibu Eka, contohnya mungkin Ibu Kepala Sekolah, terkait dengan rencana Ibu Eka ini? Penggunaan. Oh, terkait dengan penggunaan metode Pak, saya kalau berkoordinasinya lebih ke rekan sejawat gitu yang lebih apa maksudnya yang lebih sering menggunakan Ya, yang yang menerapkan yang sudah menerapkan metode ini gitu. mapping. Salah satunya di sekolah kan ada guru yang memang benar-benar senior dan guru ini sudah dilabeli beberapa predikat ya, salah satunya dia itu duta IPA gitu kan, duta sains gitu. Jadi guru tutor guru-guru biologi se-Kabupaten Dompu. Jadi saya lebih seringnya ke beliau karena memang beliau yang lebih menerapkan persoalan ini. Berarti termotivasi dengan beliau ya, berguru dengan Iya, betul Eka ya. sekali. Iya. Nah, dari Ibu Eka berguru, berdiskusi dengan beliau, hal-hal apa yang Ibu Eka dapatkan selama berdiskusi dengan dia terkait dengan mind mapping dan discover learning ini? Karena tadi kan katanya Ibu ini sudah banyak jam terbang lah. Iya, jadi kalau selama berdiskusi dengan beliau kita yang pertama tentu saja kami cukup sangat bersemangat ya Pak karena begini beliau yang guru sudah hampir mendekati pensiun masih punya semangat yang luar biasa apalagi kita yang muda Iya. kita harus lebih dari beliau. Itu yang pertama yang saya pelajari dari apa yang diskusi ini gitu ya. Yang kedua, tentu saja kami mendapat banyak pencerahan ya Pak terkait bagaimana menggunakan metode discovery learning, mind mapping, kemudian
beliau juga tidak pelit membagikan ilmu-ilmu yang lain, kayak misalnya kan saya misalnya kurang paham nih masalah ini Pak gitu. Jadi dia menawarkan ini, nanti ada metode-metode ini lagi nanti yang bisa dikombinasikan selain metode discovery learning dengan mind mapping. Jadi beliau semua media pembelajaran juga beliau sempatin kalau kita meminta, dan dia menyediakan waktu untuk diskusi itu. Iya, iya. Terbuka orangnya Ibu Eka ya. Iya, Pak. Eh, Makasih Beka. Saya kembali ke awal pembicaraan kita tadi bahwa tujuan utama perbincangan kita hari ini kan bagaimana Ibu Eka mencarikan solusi supaya siswanya lebih bersemangat lagi dalam belajar nih. Iya, Pak. Dari kacamata Ibu Eka ini, Iya. seberapa penting kasih efek dari dampak dari semangat belajar siswa terhadap proses belajar, terhadap hasil belajar siswa nanti Beka, antara semangat belajar dengan hasil dari proses pembelajaran, seberapa pentingnya sih koneksinya? Sangat penting menurut saya, Pak, karena kualitas siswa itu kan kita tidak hanya bisa mengukur dari salah satu aspek saja, misalnya salah satu aspek aspek ekstrakurikulernya tidak kan, tapi anak-anak juga itu kan harus diukur dari potensi akademik yang dimilikinya. Jadi sehingga sangat penting sih menurut saya, Pak. Betul-betul berarti dari pandangan Ibu Eka saya bisa menyimpulkan bahwa proses itu menentukan hasil nanti Ibu Eka ya. Kalau Iya, prosesnya sudah bagus, sudah maksimal, berarti hasil dari iya, yang dicapai akan pembelajaran itu sangat akan baik juga. tercapai dengan baik. Baik Ibu Eka, Alhamdulillah sore ini sudah panjang lebar kita berbicara. Nah, Ya, Pak. dari ujung perbincangan kita ini Ibu Eka, bagaimana perasaan Ibu Eka nih dibandingkan dari awal sampai titik ini? Ibu Eka Ya, datang dengan sebuah pesimis, sebuah masalah bahwa siswa saya gini 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 kurang semangat. Nah, setelah kita berbincang agak lama ini, bagaimana perasaan dan motivasi Ibu Eka sendiri? ya, perasaannya saya tentu saja senang sekali, Pak, dengan di coaching oleh Bapak ini saya mendapat hal-hal yang saya inginkan gitu ya, yang ingin saya capai tadi. Jadi saya harus segera melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas supaya siswa menjadi bersemangat, kreatif dalam belajar juga, tentunya dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, Dan itu akan harus saya lakukan dan segera saya wujudkan. saya garis bawahi kata segera Ibu Eka. Segera ini Iya, Pak. kapan ini? Besok, lusa, minggu depan, atau Ya, tahun depan? karena ini kan rencananya kan untuk persiapan semester depan, Pak, semester genap. Jadi Benar, kami segera akan rancangnya sebelum genap. semester genap, Hmm. sekitar 1 atau 2 minggu ke depannya, Pak. Ya, amin, amin. Ya, saya tunggu Ibu Eka kabarnya. Saya menunggu teleponnya atau WA-nya. Ini Pak Mir, saya sudah sudah merancang kegiatan. Iya, untuk Gimana bincang-bincang caranya? lagi nanti ya, Pak. Bincang lagi. Terakhir Ibu Eka, gimana perasaannya refleksi perbincangan kita ini? Udah plong ya? Iya, sudah plong, Pak. Alhamdulillah bisa dapat ilmu. Ya, Kelihatan dari bisa dapat pencerahannya apa yang harus saya lakukan ke kelihatan depannya. dari ekspresi mukanya tadi agak cemberut, sekarang sudah sumringah ini. Iya, terima Ya, kasih Pak. ya baiklah Ibu Eka, mungkin tidak terasa perbincangan kita sudah hampir mendekati waktu titik akhir. Saya berharap Ibu Eka tetap semangat, tetap mau belajar, jangan lupa tetap menggali ilmu dari rekan-rekan sejawat, dari literasi buku, googling, supaya lebih berhasanah lah ilmu Ibu Eka. Iya Pak, Semoga makasih banyak ya Pak. semoga sukses Ya, ya, yang iya. cita-cita tercapai Ibu Eka ya. Ya, Amin, amin. ya, Terima kasih Pak. Terima ya kasih juga sama-sama. selalu. Salam untuk keluarga juga Ibu Eka. Selamat Ya, bertugas. insya Allah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Baik, luar biasa saya mendengar percakapan. Iya, ya. Ya, Baik, Assalamualaikum, Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Taufik. Luar biasa ini. Setelah
melakukan supervisi kepada Bu Eka, yang dimana Bu Eka sebagai coachingnya yang baru saja di coaching. Luar biasa. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Supervisor, Pak Amiruddin selaku coachnya. Yang pertama, eh, apa yang sudah dilakukan pada saat Bapak melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Terkait dengan hasil coaching saya dengan Ibu Eka tadi, cukup mengalir Pak Taufik, cukup bersahaja dari awal dengan alur tirta, mulai dari tahap tujuan. Tadi Koci berusaha menyampaikan tujuan dari coaching sore ini sudah jelas tadi. Terus terkait dengan identifikasi masalah, tadi saya coba menggali permasalahan apa yang dialami oleh Koci terhadap siswanya. Terus rencana aksi sudah jelas tadi, rencana aksi dari Koci sudah tergali dengan seksama dan dipaparkan dengan jelas oleh Koci, dan betul tanggung jawabnya sudah disampaikan dengan baik. Terkait dengan kompetensi Pak Taufik, tadi ada 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, kehadiran penuh. Tadi saya coba mendengarkan, mengilhami, menyimak, dan merasakan apa yang dirasakan oleh Koci selama proses coaching. Terus saya mencoba mendengarkan keluh kesah dia, solusinya, dan potensi dia ke depan. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya coba menggali terus, menggali dari tanggapan beliau, tanggapan Koci, saya coba mengejar, mencari celah-celah. Alhamdulillah, celah-celah itu terisi dengan jawaban Koci yang betul-betul membuat dia yakin dengan permasalahannya. Itu Pak Taufik. Luar biasa coaching yang dilakukannya oleh Pak Amir. Masih lanjut ini Pak Amir. Silakan. Kira-kira Pak Amir bisa gak menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan Bapak. Ya, betul. Di percakapan sudah jelas tadi, permasalahan yang disampaikan oleh Koci bahwa dia terkendala dengan bagaimana membuat strategi pembelajaran yang betul-betul ingin siswa itu lebih aktif, lebih bersemangat lah. Nah, pada saat proses coaching tadi terungkap, tergambarkan bahwa ada usaha beliau, usaha Koci, dan menggunakan metode discovery learning dan mind mapping tadi, yang betul-betul yang Koci rasa dengan teknik itu dia akan memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Tadi selama coaching saya berusaha mencoba untuk tidak memberikan label kepada beliau dengan cara memberi motivasi bahwa strategi dan metode yang Koci pilih sudah sangat tepat. Mudah-mudahan harapan saya ke depan apa yang menjadi strategi yang diterapkan Koci di kelasnya betul-betul menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Baik, lanjut Pak Amir. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah dilakukan coaching tadi berdasarkan hasil pada saat melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Betul, dari 3 kompetensi coaching tadi, Pak Taufik, yang saya ungkapkan di awal, mungkin yang kedepannya yang untuk saya kembangkan lebih maksimal lagi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Taufik. Kenapa kompetensi itu menjadi prioritas saya? Dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot ke Koci, kita akan mencoba menggali permasalahan Koci, menggali potensi yang ada di Koci, dan mencoba memberikan solusi dan memberikan semangat kepada Koci bahwa Koci punya potensi untuk mengembangkan diri, mengantisipasi, mencari jalan keluar terhadap masalah yang dia temukan sendiri di sekolah, dia yang mencari solusi, dan sebenarnya dia punya potensi. Nah, dengan aspek-aspek yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya yakin Koci punya potensi itu untuk berkembang.
Baik, luar biasa Pak Amir, dari hasil coachingnya bersama Bu Eka. Kira-kira Pak Amir bagaimana rasanya ini setelah melakukan coaching terhadap Bu Eka ini Pak Ya, Amir? karena coachingnya orangnya humble, orangnya welcome, saya juga ikutan Pak Taufik. Iya, luar Jadi mereka biasa. dengan saya ini ya Alhamdulillah. sering-sering anu lah, sering Oke, bertemu di oke, oke. sekolah, kadang ketemu di jalan. Ya sudah anggap adik kakak lah. Walaupun saya agak Iya, tua, iya. tapi dianggap saya ini agak anak adiknya. Itu senangnya saya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Amir. Ini menjadi sebuah pencerah bagi kita. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ya, Mungkin kita akhiri untuk kegiatan kita pada kesempatan ini Pak Amir. ya. Untuk coaching terhadap Ibu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.